bersama. Jadi gini, kalau misalkan sudah bercerai dan sekarang tersandung dengan sebuah masalah seperti masalah harta, bagaimana cara penyikapannya? Tentu harus disikapi dengan secara adil, ya, secara bijak untuk mencari maslahat bagi semuanya. Karena setahu saya, sekali lagi, kalau hukum Islam, gonogini itu atau harta bersama itu tidak secara jelas didetailkan, ya, didetailkan, tetapi di sini ditekankan kepada keadilan saja. Misalkan kalau ada sepasang suami istri yang sama-sama bekerja, sama-sama menghasilkan, ketika berumah tangga sama-sama bekerja, sama-sama punya kontribusi secara ekonomis, punya kontribusi, maka nanti dimusyawarahkan mana apa jalan terbaiknya, apakah 50-50, 50-50 nanti, ya, atau 40-60 atau 30-70 dan seterusnya. Itu lebih kepada kesepakatan. Jadi tidak yang saya tahu tidak ada nas secara khusus menyebutkan harta harus dibagi dua, 50-50. Enggak. Karena takutnya ada kontribusi suami yang lebih besar. Ya, di sana misalkan suami 70% atau justru sebaliknya ada kontribusi istri yang lebih besar. Misalkan istri 60%, dia berjuang dulu cari nafkah, 40% suami, bisa gitu. Maka gimana caranya? Tidak ditentukan secara mutlak, namun ditentukan secara musyawarah, secara sama-sama ridho. Makanya perlu musyawarah. Nah, di Indonesia sendiri kan ada kompilasi hukum Islam. Dalam pernikahan ada kompilasi hukum Islam. Itu biasanya nanti di pengadilan. Ya Bu ya, di pengadilan. Kalau memang di ranah pribadi kita belum ketemu nih titik terangnya. Misalkan secara kekeluargaan gitu kan, antara suami dan istri dan pihak keluarga, saksi dan sebagainya. Kalau sudah bermusyawarah tidak ditemukan titik terangnya, mungkin ada sama-sama ngotot, sama-sama tidak terima, maka dilemparkan ke pengadilan. Nanti di pengadilan, tapi lebih rumit. Apalagi sudah berkaitan dengan pengadilan, dengan hakim. Saya capek kalau misalkan ada kasus kayak gitu tuh. Jadi gimana? Mending sadar diri aja, sama-sama relakan, ya, ikhlaskan. Udah, masuk ikhlasan di sini secara kekeluargaan aja bahas. Sok Mas kira-kira merasa punya hak berapa dalam harta tersebut yang ada saat ini? Si suami bilang, "Saya sih ngerasa 50, ya setengahnya." Nah, terus istri, gimana istri? Ya gimana ya, saya sih ngerasa kalau selama ini saya kerja lebih besar gitu. Ini saya banyak catatan, dulu pernah belanja banyak. Saya harusnya mintanya 60% dari harta. Nah, suami nggak terima. Oh, nggak bisa kan ini. Nah, itu kalau sudah begitu tolong. Kalian kalau sama-sama keras kepala, apalagi masalah harta, nggak akan ketemu. Udah, relakan aja, ikhlaskan. Ya, rela di sini terima keadaan, ikhlas berikan. Ya udah, saya berikan deh untuk kamu 50. Walaupun mungkin merasa kita lebih lebih banyak. Untuk apa? Ya sedekah aja nggak apa-apa, toh kita akan diganti dengan yang lebih baik. Kalaupun misalkan kita rugi 10%, harusnya kita dapat 60%, ini mah dapat 50%, berarti rugi 10. 10 itu niatnya sedekah, nggak apa-apa. Alhamdulillah, berarti kita kaya. Hati kita berarti kaya. Tapi hati orang miskin itu nggak mau, pokoknya saya pengen segini segini segini. Saya jadi kayak bener-bener nggak mau ngasih ke orang. Itu kan mantan mantan orang yang pernah hidup dengan kita. Masa segitu perhitungannya gitu, segitu bencinya. Itu yang pernah kita cinta, yang pernah tidur bareng. Jadi nggak apa-apa lah, 10% kasih lah. Mungkin kalau saya pribadi ya lebih 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 udah deh, ya udah kalau mau ambil segitu ya ambil aja. Uang bisa dicari, ketenangan lebih mahal daripada uang. Keberkahan dan ketenangan lebih mahal. Udah, kalau saya pribadi ya saya sarankan kita lebih mengalah aja.
Masuk hadis ini bukan semuanya dikasih, enggak. Ngobrol dulu. Ngobrol dulu misalkan bagaimana 50-50 nih. Kalau 50 dia nggak terima, pengen misalkan dia 60 kita 40, ya udahlah daripada ribut. Allah mah kaya, Allah mah kaya demi Allah. Dari waktu yang cepat, dari waktu yang tak terduga, dari arah yang tak disangka-sangka bisa jadi Allah ganti setelah itu. Ketika kita merelakan. Kita ikhlas lah, ya Allah saya ikhlas sedekahin tuh buat dia. Ambil aja, ayo 60, biar saya ambil 40. Kita lihat mana yang lebih berkah. Tapi jangan ngacam gitu juga sama dia ya. Dalam hati kita, ya udah deh insya Allah saya 40, kalau kita dapat terus berkah, berkembang bu. Berkembang. Tapi 60 tidak berkah, habis nggak jelas. Habis susah dikembangin, susah diputar susah. Kita cari berkah. Kita dapat 30 misalkan. Karena dia ngotot pengen pengen 70% ngotot. Ya udah. Masalah harta ini urusan dunia buat sederhana, urusan dunia apalagi harta yang dijamin toh tidak mengurangi jatah rezeki kita, ya enggak. Orang itu kan sudah ditentukan rezekinya segitu, nggak bisa dikurangi, nggak bisa. Kalau dia ngambil hak lebih berarti ngambil hak kita udah. Tapi hak kita di sini itu hak yang sebenarnya rezeki kita pun tidak berkurang dan Allah bakal ganti. Ya urusan dunia lah, urusan dunia dipermudah saja. Urusan akhirat baru seriusin. Gitu, uang bisa dicari beneran. Bisa jadi setelah itu Allah berikan lebih, Allah bukakan kesempatan-kesempatan yang lebih besar. Mudah, mudah diputar uang tersebut berkembang. Ini saran saja. Tapi kalau mau kekeh juga, pokoknya saya pengennya segini, ini kan hak saya. Ya silahkan. Tapi ingat, semakin kita tidak ikhlas dari ridho, semakin kita egois, semakin menyakitkan. Dapat sih dapat, tapi keberkahannya belum tentu. Ya, jadi saran saya untuk kedua belah pihak udahlah. Apalagi ya apa masalah-masalah dunia yang sangat mudah bisa dicari. Yang maha itu ya tadi ketenangan, keberkahan mah. Ya, gitu mungkin. Jadi saya sarankan musyawarah secara kekeluargaan dulu aja, Bu. Yo datangkan kedua belah pihak. Kalau tidak ketemu boleh ke pengadilan, tapi sekali lagi ribet. Udahlah urusan dunia mah kita mending apa namanya sederhanakan aja. Urusan-urusan dunia mah dibuat sederhana. Urusan akhirat baru serius. Mungkin itu ya, wallahu a'lam bishawab.